Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata kuliah elektronika, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penguat transistor efek medan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Kita membahas yang pertama adalah tentang transkonduktansi dan kurva transkonduktansi, dan yang kedua adalah bias dalam daerah ohmik. Bias itu maksudnya nanti kita bagaimana cara memberikan tegangan gitu ya. Bagaimana cara memberikan tegangan. Baik, transkonduktansi. Apa sih yang dimaksud dengan transkonduktansi? Jadi, transkonduktansi merupakan rasio perubahan arus drain atau ID terhadap perubahan tegangan input atau tegangan gate source, VGS ya, pada kondisi tegangan drain source atau VDS tetap atau konstan. Nah, itu yang maksud dengan transkonduktansi ya. Jadi, rasio perubahan arus drain terhadap tegangan input atau tegangan VGS ketika VDS-nya konstan atau tetap. Nah, ada sebuah besaran arus drain ini. Arus drain bisa kita cari dengan menggunakan persamaan berikut, di mana ID sama dengan IDSS dikali dengan 1 dikurang VGS dibagi dengan VGS off, lalu pangkat 2. Nah, kita lihat besaran-besaran. ID adalah arus drain ya, arus drain. Lalu IDSS adalah arus drain maksimum. Nah, arus drain maksimum ini diperoleh pada saat tegangan inputnya atau tegangan VGS-nya sama dengan 0. Lalu VGS adalah tegangan gate source ya, tegangan gate source, atau disebut juga nanti dengan tegangan input. Lalu VGS off adalah tegangan gate source pada saat arus drain-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat kurva transkonduktansi ya. Kurva transkonduktansi adalah kurva yang diperoleh dengan cara memplot arus drain atau ID terhadap tegangan input atau tegangan gate source atau VGS ya. Nah, teman-teman bisa lihat kurva ini. Oke. Ini sumbu tegaknya atau sumbu vertikalnya adalah arus drain atau ID, lalu sumbu mendatarnya adalah VGS atau tegangan gate source atau juga tegangan input. Nah, kita lihat sini tegangan gate source itu memang disetting dari 0 ke negatif ya. Ke negatif, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Bisa teruskan ke sini ya. Oke, lalu arus drain adalah ke atas gitu ya. Ke atas sumbu vertikalnya adalah arus drain. Nah, sekarang kita perhatikan dulu beberapa besaran yang kita bisa lihat dari kurva ini, kurva transkonduktansi ini. Nah, dari kurva ini kita bisa mengetahui bahwa arus drain maksimum atau IDSS adalah 10 mA. Dari mana kita tahu IDSS adalah 10 mA? Nah, tadi kan sudah disebutkan gitu ya, bahwa IDSS itu adalah arus maksimum ketika VGS-nya adalah sama dengan 0. Nah, kita lihat di kurvanya ini ya, ini adalah kurvanya, dan kita bisa lihat dari kurvanya ini bahwa ketika VGS-nya sama dengan 0, maka arus drain-nya adalah 10 mA. Nah, 10 mA ini sebagai IDSS gitu ya, atau arus drain maksimum yang diperoleh ketika VGS-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa tegangan pada saat arus drain-nya sama dengan 0, nanti kita sebut sebagai VGS off. Nah, kita perhatikan ini arus drain ya. Arus drain ini akan bernilai 0 di sini ya, ketika VGS-nya sama dengan minus 4 volt. Ketika VGS-nya sama dengan minus 4 volt. Jadi, tegangan VGS ketika arus drain-nya sama dengan 0 disebut dengan VGS off. Nah, jadi dari sini kita peroleh dari kurva ini bahwa kita peroleh VGS off-nya adalah minus 4 volt ya, minus 4 volt. Nah, berikut kita lihat contoh dulu ya. Oke, contoh kita ada sebuah transistor
serinya 2N5459 mempunyai rentang maksimum sebagai berikut. IDSS-nya arus drain maksimum ya, bervariasi dari 4 mA sampai 16 mA dan VGS off-nya bervariasi dari min 2 volt sampai minus 8 volt. Nah, jika tegangan gate-nya sama dengan 1 volt, minus 1 volt ya, minus 1 volt diberikan ke transistor JFET ini, maka tentukanlah nilai arus drain maksimum dan nilai arus drain minimumnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Nah, pertama kita tuliskan dulu apa saja besaran yang kita ketahui dari soal ini ya. Nah, diketahui soal, satu tadi gitu ya, IDSS-nya, ini ya, IDSS-nya bervariasi dari 4 mA sampai 16 mA. Kemudian VGS off-nya juga bervariasi antara minus 2 volt sampai minus 8 volt. Kemudian tegangan gate-nya adalah minus 1 volt. Nah, jadi kita teruskan lagi bahwa IDSS-nya bervariasi dari 4 mA sampai 16 mA. VGS off-nya bervariasi dari minus 2 volt sampai minus 8 volt, dan VGS-nya adalah minus 1 volt. Nah, yang pertama, kita tentukan yang pertama, yaitu untuk menentukan arus drain maksimum. Ya, untuk menentukan arus drain maksimum ya. Nah, arus drain maksimum ini, ya berarti kita gunakan IDSS-nya adalah minus 16 mA dan VGS-nya adalah minus 8 volt. Gitu ya. Nah, nilai terbesar nih ya, dia kan arus IDS-nya kan bervariasi dari minus 4 sampai 16. Berarti untuk arus maksimumnya kita ambil yang nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah 16 mA untuk IDSS. Begitu juga untuk VGS off, kita pilih minus 8. Kenapa minus 8? Karena kan VGS off ini bervariasi dari minus 2 sampai minus 8. Berarti kita pilih yang terbesarnya. Berarti VGS off ini adalah minus 8. Nah, lalu kita mau mencari arus drain tadi ya, arus drain maksimum. Nah, bagaimana cara kita menentukan arus drain maksimum? Kita gunakan rumus yang tadi ya, bahwa untuk menentukan arus drain maksimum adalah ID sama dengan IDSS dalam kurung 1 dikurang VGS per VGS off. Lalu nanti dikuadratkan. Nah, kita peroleh IDSS-nya tadi adalah 16 mA ya. 16 mA. Lalu tinggal substitusi aja, tinggal masukkan nilainya. 1 dikurang VGS. VGS-nya tadi adalah minus 1 ya. VGS-nya tadi adalah minus 1 volt. Berarti minus 1 volt. Kemudian VGS off-nya adalah minus 8. Oke. Lalu nanti terakhir dikuadratkan. Nah, kita selesaikan dalam tanda kurung ini dulu. Ini minus 1 dibagi minus 8, berarti sama jadi positif ya. Jadi 1/8 ya. 1/8 itu kan sekitar 0,125 ya. 0,125. Lalu di depannya ada 1 dikurang ya. Jadi 1 dikurang 0,125 nanti dikuadratkan. Oke. Jadi ini 1 dikurang 1/8 sebelah juga ya. Sama dengan 7/8. 7/8-nya nanti kita kuadratkan dulu. Setelah kita kuadratkan 7/8 ini, habis itu nanti kita kalikan dengan 16 mA. Jadi hasilnya akan sama dengan 16 mA. Ini adalah, ini sudah enggak lagi ya. Ini sudah kita hitung. Ini sudah bukan kuadrat lagi ya. Jadi 16 mA dikali dengan 0,765625. Ini setara dengan 7/8 kuadrat ya. 7/8 dalam kurung kuadrat gitu ya. Nah, kita kalian nih, kita peroleh bahwa hasilnya akan sama dengan 12,25 mA. Jadi, kita peroleh arus drain maksimumnya adalah 12,25 mA. Nah, terjawab satu ya, arus drain maksimum. Sekarang bagaimana cara kita menentukan arus drain minimum? Ya, pertanyaan kedua ya, bagaimana menentukan arus drain minimum? Nah, untuk menentukan arus drain minimum, kita gunakan yang nilai yang terkecil tadi ya. Tadi IDSS-nya kan bervariasi antara 4 mA sampai 16 mA tadi ya. Jadi kita ambil yang terkecilnya, berarti yang terkecil adalah 4 mA. Begitu juga VGS off-nya bervariasi dari minus 2 volt sampai minus 8 volt. Kita ambil VGS off-nya adalah minus 2 volt. Lalu VGS-nya, tegangan VGS-nya masih sama ya, masih sama minus 1 volt.
Nah, lalu sama, untuk menentukan arus minimumnya, tinggal kita masukkan ke persamaan. Persamaan sama ya, masih persamaan yang tadi, cuma angkanya saja yang kita berbeda ya. Jadi IDSS-nya tadi kita punya 16 mA sama 1 dikurang. Nah, VGS-nya adalah minus 1. Karena ini diberikan ya, ditanya berapa arus maksimum ketika VGS-nya sama dengan minus 1. Arti VGS-nya tetap minus 1. Lalu VGS off-nya adalah minus 2. Minus 2. Oke, lalu kalau ini kita selesaikan, min 1 dibagi min 2 adalah 1 per 2 atau setengah ya. Lalu 1 dikurang setengah adalah setengah atau 0,5. 0,5 kuadrat, gitu ya. 1 dikurang 0,5 kuadrat berarti seperempat ya. 0,5 kan setengah. 1 dikurang 0,5 kan 0,5 atau setengah. Setengah kalau kita kuadratkan jadi seperempat. Seperempat dikali 16 mA sama dengan 1 mA. Jadi, kita akan memperoleh bahwa arus drain minimumnya ketika VGS-nya sama dengan minus 1 volt adalah 1 mA. Adalah 1 mA. Nah, kalau kita lihat kurvanya nanti kira-kira seperti ini ya. Kurvanya ini kurva sumbu arus drain tadi ya. Arus drain, lalu sumbu mendatarnya adalah VGS ya. Sumbu mendatarnya adalah VGS. Nah, kita lihat tadi ya. Katanya tadi kan dari soal bahwa ID arus drainnya bervariasi dari 4 mA sampai 16 mA. Lalu VGS-nya VGS off-nya bervariasi dari minus 2 volt ke minus 8 volt. Maka kalau kita buat kurvanya, ini untuk kurva yang minimum ya. Kurva yang minimum. Kemudian ini kurva yang untuk maksimum ya. Kurva untuk maksimum. Nah, lalu ini VGS-nya. VGS-nya adalah minus 1. Lalu kalau kita tarik ini ya, VGS-nya sama dengan minus 1, gitu ya. Nah, nanti kita akan peroleh bahwa arus maksimumnya adalah 12,3. Ini sudah pembulatan ya. Kalau perhitungan kita tadi kan 12,25 dibulatkan jadi 12,3 mA. Lalu untuk arus drain minimumnya 1 mA, sama dengan yang sudah kita hitung tadi. Oke. Nah, berikut kita lanjutkan tentang kurva transkonduktasi ternormalisasi. Nah, jadi kalau tadi kurva transkonduktasi, sekarang kurva transkonduktasi ternormalisasi. Maksudnya apa nih ternormalisasi? Maksudnya adalah kita juga memplot grafik, tapi yang kita plot itu adalah grafik ID per IDSS terhadap VGS per VGS off. Oke, perhatikan ya. Ini misalnya tadi kurva ID tadi ya, arus drain terhadap VGS tadi ya, terhadap VGS. Nah, ini tadi kan ini IDSS-nya ya. IDSS adalah arus maksimum ketika VGS-nya sama dengan 0 tadi ya. Nah, tadi untuk VGS-nya yang sama dengan 0, maka kita peroleh arus maksimum adalah 10 mA. Berarti 10 mA sebagai IDSS-nya. Oke, lalu tegangan ketika VGS-nya, ketika arus drainnya sama dengan 0, kita sebut sebagai tegangan VGS off. Nah, oke. Ini kurva ID terhadap VGS ya. Kalau kurva transkonduktasi ternormalisasi, kita tinggal bagi ya, ID dibagi dengan IDSS. Jadi ini kurva ID, sumber tegaknya ya, adalah kurva ID per IDSS. Kemudian kurva mendatarnya adalah, maksudnya semua mendatarnya adalah VGS dibagi dengan VGS off. Nah, kita lihat. Ini ketika ini kan IDSS-nya kan 10 mA ya. Berarti arus drainnya kan juga 10 mA. 10 mA dibagi 10 mA hasilnya akan sama dengan 1. Nah, ingat ini tidak bersatuan lagi ya. Sumbu tegaknya tidak bersatuan, sumbu mendatarnya juga tidak bersatuan. Nah, tinggal ini di sekitar 5,62 mA ini, kalau kita hitung nanti ini akan setara dengan 9 per 16. Ya, 9 per 16. Asalnya di sini. Berarti ini kan ID-nya adalah 5,62, ya. Lalu IDSS-nya adalah 10 mA. Jadi 5,62 dibagi dengan 10 mA. Kalau kita sederhanakan, nanti berkoma saja ya. Tapi berkoma ini kalau kita sederhanakan berbentuk pecahan, jadi 9 per 16. Lalu untuk berikutnya, ini adalah
arus drain sama dengan 2,5 mA. 2,5 mA. Lalu ini idenya, arus drainnya, lalu dibagi dengan IDSS-nya. IDSS-nya adalah 10, berarti 2,5 mA dibagi dengan 10, hasilnya adalah seperempat. Ya. Begitu juga ini yang titik yang berikutnya, arus drainnya adalah 0,625 mA. Kemudian maksimumnya arus IDSS-nya adalah 10 mA. Jadi 0,625 mA, lalu kita bagi dengan 10. Hasilnya nanti berkoma, tapi kalau kita sederhanakan akan sama dengan 1/16. Oke, lalu dengan cara yang sama juga ya untuk VGS. Nah, VGS kan, ini kan sumbu meternya adalah VGS dibagi dengan VGS off. Nah, ketika VGS-nya sama dengan 0, tetap 0 di sini ya. Ketika VGS-nya sama dengan min 1, nah kan kita punya sini VGS-nya kan min 4 ya. VGS off-nya adalah min 4. Maka di titik sini, min 1 dibagi dengan min 4. Min 1 dibagi dengan min 4 sama dengan seperempat. Nah, ketika VGS-nya sama dengan minus 2 volt, ya, lalu kita bagi dengan VGS off-nya adalah minus 4, berarti min 2 dibagi dengan min 4, hasilnya adalah setengah ya. Lalu pada titik sini, kita peroleh VGS-nya sama dengan minus 3, dan VGS off-nya adalah minus 4. Berarti min 3 dibagi dengan 4 sama dengan 3/4 juga ya. Sama dengan 3/4. Lalu di titik sini, di titik minus 4, berarti VGS-nya sama dengan minus 4, lalu VGS off-nya juga min 4. Jadi VGS dibagi dengan VGS off, min 4 dibagi dengan min 4 sama dengan 1. Nah, ini kurva untuk transkonduktasi ternormalisasi ya. Jadi arus ID per IDSS kita plot terhadap tegangan VGS per VGS off. Oke. Nah, dari kurva ini juga kita bisa lihat begini ya. Ada satu yang menarik dari kurva ini yang bisa kita lihat adalah titik setengah cut off gitu ya. Titik setengah cut off untuk tegangan ya. Jadi titik setengah itu kira-kira di sini ya. Nah, titik setengah cut off ini kita peroleh dengan, berarti ini kan sumbu mendatar tadi ya. Sumbu mendatar kan VGS dibagi dengan VGS off. Nah, ketika VGS sama dengan VGS off sama dengan setengah, berarti kita bisa tulis VGS dibagi dengan VGS off sama dengan setengah. Nah, ketika di titik sini VGS dibagi dengan VGS off-nya sama dengan setengah, kita lihat untuk arusnya. Arusnya di sini ternyata arusnya seperempat ya, seperempat. Jadi arus ini kan kurva tegak inilah kan ID dibagi dengan IDSS. Lalu kalau gitu ID per IDSS-nya akan sama dengan seperempat. Artinya bahwa ketika tegangan adalah setengah dari tegangan cut off ya, tegangan VGS ini ya. Tegangan VGS ini setengah dari tegangan cut off, maka arus drainnya adalah seperempat ya, seperempat dari arus drain maksimum ya. Arus drain maksimum. Oke. Nah, kita bisa lihat contoh satu lagi ya. Ini ada transistor, jenisnya berbeda dengan tadi. Sekarang transistor jenisnya adalah 2N5668. Diketahui dari datasheet transistor ini transistor JFET ya. Transistor ini memiliki VGS off-nya sama dengan minus 4 volt, lalu IDSS-nya sama dengan 5 mA. Pertanyaannya, berapakah tegangan gate dan arus drain pada titik setengah cut off? Jadi ini dua yang tanya ya. Yang pertama adalah tegangan gate, dan kedua arus drain. Pada saat kapan? Pada saat titik cut off setengah ya. Pada saat titik cut off setengah. Nah, berarti dari sini kita ketahui bahwa VGS off-nya sama dengan minus 4 volt ya. Minus 4 volt. Lalu IDSS-nya, oke nanti ya. IDSS-nya adalah 5 mA. 5 mA. Nah, kita mau cari berapa kan tegangan ini ya. Kita mau cari tegangan gate-nya, VGS-nya ya, pada titik cut off setengah. Maka kita tinggalkan gunakan rumus yang tadi, VGS dibagi dengan VGS off sama dengan setengah. Lalu yang kita tanya adalah VGS gitu ya. Jadi VGS sama dengan, ini setengah tinggal kali ya, VGS pindahkan ke ruas kanan, berarti setengah dikali dengan VGS off. Nah, setengah VGS off-nya tadi kan minus 4 ya. 4. Jadi setengah dikali minus 4, kita peroleh tegangan gate-nya adalah minus 2 volt. Nah,
Lalu sekarang kita hitung arus drainnya pada titik cut off setengah. Berarti kita gunakan rumusnya tadi, bahwa kalau untuk arus, ID per IDSS-nya akan sama dengan 1/4. Nah, IDSS-nya kan sudah diketahui ya. IDSS-nya adalah 5 mA. Berarti kalau gitu, tinggal kita pindahkan saja IDS-nya ke ruas kanan, berarti akan sama dengan 1/4 dikali dengan IDSS. Nah, IDS-nya kan 5 mA tadi ya. Jadi tinggal dikali 1/4 dikali 5 mA, hasilnya akan sama dengan 1,25 mA. Maksudnya adalah pada saat tegangan cut off-nya sama dengan setengah, kita peroleh VGS-nya sama dengan minus 2 volt, dan arus drain-nya adalah sebesar 1,25 mA. Nah,